Selamat sore anak-anak ibu. Sekarang kita masuk ke topik siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang ini kan kegiatannya adalah membeli barang dagangan dan menjualnya kembali. Nah, inilah ciri-ciri perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang itu dia melakukan usaha membeli barang dagang dan menjualnya tanpa mengadakan perubahan pengolahan terlebih dahulu. Nah, jadi dia beli dulu barang jadi ya, barangnya udah jadi, kemudian dijual kembali. Nah, kegiatan akuntansi ini dia menggunakan akun persediaan barang dagang. Nah, kemudian dia ada perhitungan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi. Nah, jadi transaksi perusahaan dagang ini dia ada 3 poin ya. Syarat pembayaran, syarat penyerahan, dan rabat pada perusahaan dagang. Kemudian transaksi perusahaan dagang, persediaan dagang. Nah, ini adalah contoh dari kwitansi ya untuk pembayaran ya. Ini dia potongan harga. Nah, ini transaksi dari ciri-ciri perusahaan dagang. Oke. Nah, akun-akun yang dipakai oleh perusahaan dagang ini dia ada akun persediaan barang ya. Kemudian akun pembelian, kemudian akun retur pembelian dan pengurangan harga. Terus akun potongan pembelian, akun beban, angkutan pembelian, kemudian akun penjualan, kemudian akun retur penjualan dan pengurangan barang harga. Ya, terus baru akun potongan penjualan. Nah, jadi yang Ibu sebutkan akun-akun ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inilah akun-akun perusahaan dagang. Nah, ada akun persediaan barang dagangan. Nah, namanya dia persediaan barang dagangan ya. Jadi dia membeli dulu barang dagangannya. Nah, ini dia. Nah, kemudian kalau seandainya kurang itu dia ada pembelian barang dagangannya. Nah, coba kita lihat ya di bawah ini tahap pencatatan akuntansinya. Nah, jadi tahap pencatatan akuntansinya, nah inilah dia untuk perusahaan dagang. Nah, transaksinya ini ya, berarti kan transaksi penjualan barang dagangan sama pembelian barang dagangan. Nah, kemudian kan dijurnalkan. Nah, ini jurnalnya dia kita buat ada jurnal khusus dan jurnal umum. Ya. Kalau jurnal khusus inilah yang menandakan dia catatan dari perusahaan dagang ya. Nah, apa-apa aja jurnal khususnya? Inilah dia pembelian, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas ya. Nah, jurnal pembelian ini adalah catatan pembelian yang sifatnya kredit. Ya, karena transaksi kita kan ada transaksi cash dan ada transaksi non cash ya. Nah, kemudian berarti ini pembelian ini semua pembelian yang bersifat kredit yang tidak tunai masuklah ke jurnal pembelian ini. Nah, ini pengeluaran kas. Berarti uang keluar ini masuk ke catatan jurnal pengeluaran kas. Kemudian penjualan. Nah, ini penjualan yang masuk ini adalah penjualan yang non tunai atau kredit ya. Nah, masuk di sini. Nah, kemudian penerimaan kas uang yang masuk. Nah, inilah yang dinamakan 4 jurnal ini adalah jurnal khusus. Nah, jadi kalau transaksi yang tidak berhubungan dengan yang 4 ini, pembelian, pengeluaran kas, penjualan, sama penerimaan kas, masuk dia ke jurnal umum. Nah, jurnal umum ini kan sama yang seperti kita pelajari di perusahaan jasa. Oke. Nah, inilah siklusnya. Kemudian sudah masuk ini ke jurnal, kita masuk ke mana? Ke buku besar ya. Habis buku besar masuk kita ke neraca saldo.
Ya, neraca saldo kan sudah kita pelajari ya. Neraca saldo ini adalah hasil akhir yang terdapat dari buku besar ya, akun-akunnya. Next, neraca saldo. Setelah neraca saldo sudah kita buat, baru kita masuk ke worksheet, kertas kerja. Nah, oke. Masuk. Nah, ini dia. Inilah dia ciri-ciri transaksi jurnalnya akuntansi dagang, jurnal khusus. Nah, apa itu tadi? Jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas. Nah, ini dia. Oke. Nah, kemudian pencatatan transaksi pada buku pembantu ya. Nah, ini artiannya namanya buku pembantu ini dia bentuk buku besar pembantu ya, tujuannya untuk membantu untuk memberikan keterangan ya, memberikan keterangan atau memberi rincian mengenai jenis aset kewajiban ya, mengenai aset nama kewajiban. Nah, itu namanya aja buku pembantu, berarti dia kan memberi keringanan kepada pembacanya gitu. Oke. Nah, kemudian di sini ada General Ledger, buku besar utama. Nah, apa itu? Itu adalah kumpulan akun yang saling berhubungan yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Nah, kita lihat apa nama. Nah, di sini ada nama akunnya, ada tanggal, ada keterangan, ada referensi, ada debit, ada kredit. Nah, ini ada saldonya. Nah, inilah keterangannya ya. Yang satu mencatat tanggal ya kan, poin kedua mencatat jenis transaksi, kemudian yang ketiga ini adalah mencatat nomor buku besar pembantu. Kemudian yang keempat ini adalah mencatat akun debit ya kan, kelima mencatat akun kredit. Nah, yang poin keenam ini adalah mencatat sifat dari selisih debitnya dan kredit. Nah, di sini ini adalah yang ketujuh. Nah, itu mencatat saldo akhir. Oke. Nah, inilah dia. Nah, kalau tahap lanjutannya ini adalah neraca saldo ya. Nomor akunnya, nama akun, debit dan kredit. Nah, di sini kan kalau nomor akun dia akan diisi nomor akun yang dikutip angkanya. Nah, oke. Next, langsung. Nah, kalau jurnal penyesuaian persediaan, nah barang dagangan dengan pendekatan ikhtisar laba rugi, terus jurnal penyesuaian barang dagangan dengan pendekatan harga pokok penjualan. Kemudian jurnal penyesuaian persediaan barang dagangan, pencatatan untuk sistem perpetual, dan jurnal penyesuaian untuk transaksi lainnya. Nah, jadi bisa kita lihat ya. Untuk akuntansi ikhtisar laba rugi model single step begini ya, dia dari atas ke bawah. Nampak ya, ikhtisar laba ruginya berarti di sini adalah apa? Pendapatan usaha ya, pendapatan usaha. Kemudian penjualan. Nah, penjualan di sini masih penjualan kotor ya. Nah, harus kita kurangkan dengan retur penjualan ya. Kemudian potongan penjualan, barulah dia dapat penjualan bersih. Nah, inilah dia harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini ya, harga pokok penjualan. Oke, bisa Ibu dengan apa? Harga pokok penjualan ini dimulai dari persediaan barang dagang awal. Nah, yang 12 juta ini ya, ini ya 12.200 ya. Ini adalah persediaan barang awal. Nah, dibeli lagi pembelian persediaan barang dagangan berapa? Nah, namanya kalau kita mau membeli berarti kan ada biaya angkut. Nah, biaya angkut ini ditambahkan ya. Nah, kemudian kalau seandainya ada pembelian rupanya barangnya tidak sesuai, adalah potongan return ya, pengembalian barang, berapa barang yang tidak sesuai.
kemudian potongan barang. Nah, dikurangkan. Nah, akhirnya dapatlah kita pembelian bersih. Nah, persediaan barang dagangan awal ditambah pembelian bersih itu adalah persediaan barang untuk dijual, ya. Nah, kemudian sudah dapat kita, nah dikurangilah persediaan barang akhir. Ya, dikurangi persediaan barang akhir. Nah, sudah dapatlah itu penjualan bersih dikurangi hasil harga pokok penjualan, itulah dia laba kotor atas penjualan. Nah, dikurangi apa lagi? Dikurangi pendapatan. Nah, mungkin pendapatan lain-lainnya dapatlah ini. Ya. Nah, kalau laba rugi kan penjualan dikurangi beban-beban, barulah dikurangi beban-beban. Nah, jadi yang poin untuk perusahaan dagang, inilah dia. Ada spesialnya harga pokok penjualannya. Karena dia membeli barang dagangan dan menjual kembali. Kalau perusahaan jasa, dia hanya apa? Pendapatan usaha langsung dikurangi beban-beban, gitu dia. Oke. Nah, jadi inilah dia, ya, inilah dia tahapan pelaporan untuk perusahaan dagang, ya. Pertama, harga pokok penjualan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutup. Oke, nah inilah dia. Jadi kalau kita lihat siklus akuntansi perusahaan dagang, ya, dimulai dari ini dia jurnal, ya, jurnal umumnya, ya, ada jurnal umum dan jurnal khusus, ya. Kemudian dipindahkan ke buku besar. Nah, ada buku besar utama, ada buku besar pembantu. Kemudian masuk dia ke neraca saldo. Setelah kita masuk ke neraca saldo, kita buatlah dia jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu apa yang kita sesuaikan untuk persediaan barang dagangan, untuk transaksi, ya. Kemudian setelah itu barulah kita buat neraca saldo setelah penyesuaian. Pakai apa? Pakai kertas kerja, gitu dia. Nah, setelah dari kertas kerja itu barulah kita buat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu apa aja? Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas. Nah, setelah itu baru kita buat jurnal penutup, ya. Nah, baru kita buat neraca saldo setelah penutup, barulah kita buat jurnal pembalik, ya. Nah, inilah dia, ya, penjelasan Ibu mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. Semoga anak-anak Ibu bisa mengerti, ya, atas penjelasan Ibu ini. Jadi, selamat sore, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam sehat semuanya. Ya, terima kasih.